Shalom, selamat malam saudara sekalian. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara malam hari ini? Selamat datang di Devotion hari ini, hari Jumat malam. Dimanapun saudara berada, kami bersuka cita sekali kembali berjumpa bersama dengan saudara. Malam hari ini Devotion, mari kita belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Dan kami selalu berdoa untuk saudara, saudara dalam keadaan yang baik, saudara dalam keadaan yang sehat, dan senantiasa melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Malam hari ini, mari kita belajar bersama-sama tentang satu hal yang mungkin sedang kita semua alami. Saya beri judul malam hari ini adalah Mengapa Saya Khawatir. Ya, mengapa saya khawatir? Akhir-akhir ini, apakah saudara yang sedang berada di rumah atau dimanapun saudara berada, apakah saudara sedang khawatir? Apakah saudara sedang berada di dalam keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sukar, yang rumit, masa-masa yang gelap di dalam kehidupan saudara, sehingga keadaan itu membuat saudara menjadi khawatir? Di dalam pekerjaan ada pergumulan, di dalam bisnis yang sedang kita jalankan, mungkin saudara sedang menemui jalan buntu dan sudah tidak ada pengharapan lagi, sepertinya sudah tidak bisa dibereskan lagi. Atau di dalam keluarga saudara, ada kemelut rumah tangga yang saudara sudah angkat tangan. Tapi malam hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Atau mungkin juga saudara sedang sakit dan dokter sudah berkata hal-hal yang mustahil untuk dicapai lagi. Tapi malam hari ini kita berdoa firman Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk kehidupan kita semua. Mari kita buka bersama-sama di dalam Matius 6 ayat 25. Saudara bisa persiapkan Alkitab di rumah. Saya bacakan untuk saudara Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Saudara sekalian, bagian teks ini Matius 6 ayat 25 adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Kalau kita lihat sebelum khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus baru saja memilih murid-muridnya, yaitu ke-12 murid. Nah, Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir. Buat saudara yang malam hari ini mungkin sedang ada di dalam kekhawatiran yang besar, Tuhan Yesus memberitakan kebenaran kepada kehidupan saudara malam hari ini. Hei, janganlah khawatir. Janganlah khawatir. Saudara, hal yang menarik di dalam teks ini adalah dalam bahasa Yunani, kata khawatir itu memakai kata merinma. Jangan khawatir, itu kata merinma yang dipakai oleh Matius menuliskan ini. Tahukah saudara arti dari merinma itu apa? Saudara, merinma itu berarti terbawa kepada arah yang salah, bertentangan dengan arahnya Allah. Berarti kalau Alkitab memunculkan kata merinma, berarti orang itu sedang tidak sejalan dengan Tuhan. Kalau kita khawatir, itu berarti apa saudara? Kalau saudara khawatir, kalau kita khawatir, kita sedang terbawa kepada arah yang tidak sama dengan Tuhan. Kita sedang berada di arah yang berlawanan dengan Allah. Kita sedang bertentangan dengan Allah. Tuhannya kemana, kitanya kemana. Tuhan punya maksud yang ini, tapi kita punya maksud yang itu. Jadi ketika orang ada di dalam kekhawatiran, saudara, saat itu juga orang itu sedang terbawa kepada arah yang berlawanan dengan Allah. Kita tidak ada di pihak Allah ketika kita sedang khawatir. Ketika khawatir melanda kehidupan kita, kita memikirkan hal-hal di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam rumah tangga, mungkin finansial saudara, kesehatan saudara, dan semua hal itu membuat kita menjadi khawatir. Tahukah saudara, kita sedang terbawa kepada arah yang salah, yang tidak sejalan dengan arahnya Allah. Maksud-maksud Allah yang baik kita sedang tidak ada di sana. Maksud-maksud tujuan yang besar, yang indah dan mulia, kita sedang tidak ada di sana. Karena itu Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir, janganlah merinma, janganlah kita terbawa kepada arah yang bertentangan dengan Tuhan. Janganlah pergi ke arah yang salah. Itu maksud dari khawatir yang dimaksudkan di sini. Saudara, berarti saat ini siapapun yang sedang ada di dalam kekhawatiran, kita sedang tidak sejalan dengan Tuhan. Kita sedang tidak ada di jalannya Tuhan, karena kita berlawanan arah dengan Tuhan. Itu maksud dari kata merinma.
Ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Saudara, kalau kita periksa, kita lihat dari konteks khotbah di bukit ini, pada akhirnya Tuhan Yesus memunculkan satu ilustrasi. Di khotbah di bukit itu ada banyak tema, tapi pada bagian akhirnya, saudara, kita bisa lihat bersama-sama, Tuhan Yesus memunculkan satu ilustrasi tentang dua macam dasar. Mari kita buka bersama-sama di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama dari ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Terhubung dengan hal kekhawatiran. Tahukah saudara bahwa orang yang mendengar firman dan melakukannya itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika hujan, badai, dan angin datang, rumah itu tidak akan rubuh. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan tentang janganlah kamu khawatir, janganlah kamu merimma, janganlah kamu berseberangan dengan arah Allah, janganlah kamu terbawa kepada arah yang tidak sama dengan Allah. Berarti di saat yang sama kita sedang ada seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika ada hujan, badai, dan angin datang, rumah itu tetap kokoh. Dia tidak rubuh. Tetapi sebaliknya, kita lihat ayat selanjutnya, Matius 7 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara sekalian, kalau tadi kita lihat bahwa orang yang mendengar firman dan melakukannya, mereka mendengar janganlah khawatir dan mereka tidak khawatir, kehidupan mereka seperti rumah yang dibangun di atas batu dan mereka disebut orang yang bijaksana. Tetapi sebaliknya, ketika orang sudah mendengar, kita sudah mendengar janganlah khawatir, tapi kita tidak hidup di dalam firman Tuhan ini, akhirnya menjadi khawatir. Firman Tuhan berkata, dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kita tahu pasir tidak kokoh, jadi ketika orang membangun rumah di atas pasir, ketika ada hujan, ketika ada badai, ketika ada angin datang, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara lihat malam hari ini, terhubung dengan kekhawatiran. Apakah kehidupan kita dibangun di atas batu atau kehidupan kita seperti dibangun di atas pasir? Orang yang mendengar firman dan hidup tidak di dalam kekhawatiran, dia adalah orang yang bijaksana, seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Saudara sekalian, malam hari ini di manakah kepercayaan saudara dibangun? Apakah di atas pasir? Sehingga ketika ada hujan, badai, dan angin datang, robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Atau kehidupan kita dibangun di atas batu, ketika ada hujan, badai, dan angin datang, rumah itu tidak roboh, rumah itu kokoh. Malam hari ini itu tergantung dari ketika kita mendengar firman, apakah kita melakukannya atau tidak. Saudara sekalian, berbicara tentang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan keadaan seperti ini. Apakah kita akan melakukan firman Tuhan atau kita tidak melakukan firman Tuhan? Ada perkara-perkara di mana di dalam pekerjaan kita harus mengambil keputusan, saya mau melakukan firman atau tidak. Di dalam rumah tangga saudara, saya mau melakukan firman atau tidak. Di dalam pelayanan saudara, di dalam hal-hal yang saudara kerjakan, kita seringkali dihadapkan dan selalu diperhadapkan dengan keadaan, kita mau melakukan firman atau tidak. Ini penting untuk kita mengerti. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kemudian kita menyambut firman Tuhan, kita menyimpan di dalam hati kita, dan firman itu
akan berbuah. Saudara masih ingat perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang seorang penabur? Seorang penabur yang menaburkan benih. Benih itu jatuh di pinggir jalan, kemudian jatuh di tanah yang berbatu-batu, kemudian jatuh di semak duri, dan yang terakhir benih yang jatuh di tanah yang baik. Saudara, kekhawatiran dan ketidakkhawatiran itu erat hubungannya dengan apakah kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Kita buka Matius 13 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saudara sekalian, apakah kita sedang khawatir, sungguh-sungguh khawatir malam hari ini? Detik ini juga mungkin saudara masih khawatir, masih memikirkan banyak hal, nggak bisa tidur, kemudian persoalannya kenapa nggak selesai-selesai, nggak kelar-kelar. Kita kepikiran terus dan terbawa setiap hari. Saudara, mari kita periksa malam hari ini. Apakah tanah hati kita adalah tanah hati yang baik? Seperti seorang penabur menaburkan benih firman di tanah hati yang baik. Apakah tanah hati kita adalah tanah hati yang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita menerima firman Tuhan, kita menyambut firman Tuhan itu, kemudian kita melakukannya. Dan ketika itu berbuahlah benih firman Tuhan itu 30, 60, dan 100 kali lipat. Apakah kita tipikal tanah yang baik? Apakah kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan? Saudara, kekhawatiran senjata untuk melawannya adalah kita percaya kepada firman Tuhan. Ketika kita percaya, kita menyambut firman Tuhan, dan kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Kamu lihat burung di udara, lihat bunga bakung yang di ladang. Itu mereka semua dipelihara oleh Tuhan. Terlebih kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Malam hari ini saudara, mari kita mengevaluasi bagaimana respon kita kepada firman Tuhan. Ketika kita mendengar, apakah selesai di mendengar tetapi kita tidak melakukannya, atau kita mendengar firman Tuhan, kita menyambut firman Tuhan itu, kemudian kita simpan di dalam hati kita, kemudian kita melakukan firman Tuhan. Dari situ kehidupan kita berubah. Kita percaya kepada firman Tuhan, dan kepercayaan kita kepada firman Tuhan itulah yang mengalahkan kekhawatiran kita. Karena kita percaya sampai saat ini Tuhan masih tetap bekerja. Tangan Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menolong, untuk membuka jalan, untuk menyembuhkan, untuk mengadakan mujizat-mujizat yang baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Semalam hari ini, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, apakah saudara sedang khawatir di dalam segala aspek kehidupan kita semua? Mari kita percaya kepada firman Tuhan dan biarkan tanah hati kita adalah tanah hati yang baik, seperti seorang penabur yang menaburkan benih di tanah yang baik. Dia berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Mari kita berdoa malam hari ini saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang sedang bergumul dengan kekhawatiran, apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara kami. Kami berdoa setiap kekhawatiran yang menyerang kehidupan kami lawan di dalam firman Tuhan. Kami percaya kepada firman Tuhan, ya dan amin. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Kau Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, penghiburan-Mu nyata malam hari ini, kekuatan-Mu nyata, dan kami percaya Tuhan yang memegang kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, demikian devotion malam hari ini. Jangan lupa untuk devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.